Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita tentang hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam ruangan tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah. Kamu lihat ini gambar yang ibu sajikan ini pipa yang kedua kakinya pas penampangnya berbeda seperti pompa hidrolik gitu ya. Ini penampang yang pertama luasnya A1, ini penampang yang kedua luasnya A2. Kemudian ini ditutup dengan memakai piston, ini piston. Nah, pada penampang 1 kita beri gaya F2, penampang yang kedua kita tahan agar tidak terangkat. Nah, ini dalam keadaan seimbang, sistem dalam keadaan seimbang. Ini kita tekan, ini tekanan itu diteruskan ke segala arah. Bisa juga ke ini, ke kanan dan kiri, ini saling menandakan positif dan sembuh, X negatif. Nah, ini tekanan tersebut teruskan ke arah seperti sini. Nah, kita ingat rumus tekanan P sama dengan F per A. P1 sama dengan P2, besarnya sama, P1 titik 1 di sini, ini titik yang kedua sama, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per F2, A1 per A2. A itu luas penampang pipa, F itu gaya. Kemudian jika A sama dengan pi R kuadrat, karena A sama dengan pi R kuadrat, rumusnya kita bisa ganti F1 per F2 sama dengan pi R1 kuadrat per pi R2 kuadrat, atau ini kita coret F1 per F2 R1 per R2 kuadrat. Nah, karena R itu setengah dari diameter, R itu jari-jari pipa, D itu diameter pipa, F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Nah, untuk gambar yang kedua, nah ketinggian nih penampang pipanya berbeda ketinggiannya. Ini pipa yang pertama luasnya A1, ini pipa yang kedua, kaki pipa yang kedua luasnya A2. Nah, di sini di samping memakai hukum Pascal, kita juga menerapkan hukum utama hidrostatika. Ingat hukum utama hidrostatika kemarin, titik yang sama tinggi, titik A dengan titik B, mempunyai tekanan yang sama. Berarti tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, siapa yang menekan titik A? Ini yang pertama, yang memberikan tekanan itu F1. Nah, P1, kita lambangkan P1, F1 per A1. Siapa lagi yang menekan titik A? Itu zat cair di atas titik A. Zat cair di atas titik A, rho GH. Siapa yang menekan titik 2? Itu beban ini, M2 kali G, M2 kali G per A2. Nah, kita lihat rumusnya. Ini. Oke, kita lihat rumusnya di sini. Tekan M2 per A2, di mana M2 itu massa beban di piston yang kedua, A2 luas penampang yang kedua, A1 luas penampang yang pertama. Nanti juga bisa kalian ganti. A1 boleh VR1 kuadrat, boleh juga dihubungkan dengan diameter. Oke, Ibu lanjutkan dengan contoh soal. Nah, contoh soal di sini sajikan dua soal. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki penghisap yang diameternya 6 cm. Penghisap yang kecil ya. Penghisap kecil diameternya 6 cm. Dan penghisap yang besar diameternya 30 cm. Ini yang kecil, ini yang besar. Kemudian pada penghisap yang pertama itu diberi gaya 400 Newton. Ini diberi gaya 400 Newton. Berapa gaya pada penghisap yang kedua? Memasukkan rumusnya F1 per F2 D1 per D2 kuadrat. Karena di situ diameter yang diketahui 6 per 30 itu 1/5 dikuadratkan 1/25. 400 per F2 sama dengan 1/25. F2 sama dengan 400 kali 25 sama dengan 1000 Newton. Nah, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, kita ambil model pipa yang Ibu berikan tadi. Kamu bisa baca soalnya pada sistem seperti yang nampak pada gambar. Silinder kiri memiliki luas penampang 600 cm. Di sini yang kiri yang besar. Ibu kasih kalau gambar Ibu yang pertama tadi, yang kanan yang besar. Dan yang kecil itu penampangnya 20 cm. Nah, sistem dalam keadaan seimbang jika penampang yang pertama, ini diberi gaya 25 Newton dan massa jenis cairan di dalamnya ini 900 kg per meter kubik. Berapakah besar M?
besar M itu massa pada penampang yang pertama. Nah, massa pada penampang yang pertama, kamu perhatikan, diketahui itu A1 600 cm, kamu boleh jadikan meter kuadrat. 600 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. A2 20 cm kuadrat, 20 kali 10 pangkat 4. F2 25 Newton. Terus rho 900, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, ini rumusnya, P1 sama dengan P2. Siapa yang nekan titik yang pertama? Itu M kali G per A1. Siapa yang nekan titik kedua? F per A2 ditambah rho GH. Nah, kamu masukkan ininya, bla 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 bla. Kita dapat nanti nilai gaya tersebut. Nah, 10 pangkat. Ini boleh 10 pangkat 5 langsung juga boleh gitu ya. 10M kali 10 pangkat 4 per 600 sama dengan 5,75 kali 10 pangkat 4. Kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 5M bagi 600 sama dengan 5,75 kali 10 pangkat 4. Nah, bla 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 bla, kita sederhanakan, maka M kita dapat 345 kg. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan soal latihan.